Hello Asia, welcome back to Dance Signal exclusive interview. Now, today, hari ini kita akan ngobrol sama sebelum beberapa orang itu gue kasih tahu siapa aja, which is lu juga udah bisa ngeliat siapa aja mereka. But gue kemarin tuh membaca sebuah artikel dan gue langsung menghubungi pihak Sony Music Indonesia. Ada apa sih dengan Floor Inc? Apa itu Floor Inc? Gue kepo-kepo gitu dan akhirnya mereka ngasih tahu bahwa Floor Inc adalah sebuah sub-label baru dari Sony Music Indonesia untuk menaungi genre elektronik gitu. Nah, jadi ini sangat-sangat keren banget. Gue bilang, emang gimana caranya? Apakah itu memang menghususkan artis-artis luar untuk penetrasi ke Indonesia atau gimana segala macam? Ternyata gue, well, I'm totally wrong. Jadi ternyata ini adalah wadah untuk bener-bener special dedicated to all the producer atau siapapun musisi Indonesia yang memang suka banget sama elektronik. And gue akhirnya hari ini saat ini juga bisa ngobrol bareng sama first roster atau line up-nya The Floor Inc. And please welcome ada seorang cewek lucu banget dari Lombok, si So Naif. Nanti gue ceritain, gue sempat kepo sama Instagramnya. Juga dia itu bisa nyanyi juga ternyata. Ini namanya Sorenza Nuryanti. Halo Sorenza. Halo. Well, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. And after this we have produser yang memang bagian juga dari sebuah grup elektronik, tapi gue taunya dia itu dulu berasal dari kreatifnya dia mengedit-edit video dijadiin lagu. Nah, one and only Eka Gustiwana. Halo teman-teman semua, halo Mas Sakda. Ini beberapa kali kita ngobrol di Zoom ya, nggak kelar-kelar ini Zoom pandemik ini. Iya benar-benar. Setiap rilisan ngobrol lewat Zoom. Bener. Dan yang terakhir adalah dia DJ baru setahun ini belajar nge-DJ. Juga dia lagi merintis karir di bidang sinetron dan film. Juga seorang lajang, belum beristri, belum punya pacar. Gue gak perlu lagi ngenalin seorang jelangkung. Gue selalu bilang sama dia selalu jelangkung. Karena gue taunya dia memang anak PIM, tiba-tiba anak band, tiba-tiba nge-DJ, tiba-tiba jelangkung. tiba-tiba sama hostnya nih si Agda pakai belangkon keliling Plaza Senayan. Itu gila sih. Jadi kita berdua pernah jadi pagar bagus gitu ya. Terus kita pas break isengnya ke PS pakai baju beskap dan kerisnya kita muter-muter mupeng di food court. Jadi gokil. Ini asli itu gokil banget. Jadi well anyway, gue juga menyelamatin Winky untuk saat ini. Menurut statistik Dance Signal, Winky selama 2 tahun tidak pernah terkalahkan untuk live streaming di Jet. Wah, terima kasih. Terima kasih. Itu banget, itu patokan dari semua orang, dari semua klien, karena memang groove-nya dapet, terus dibantuin juga sama Kenes juga kalau di rumah, itu seru banget. Well anyway, gue akan mengenalkan kalian itu sebenarnya bukan sebuah grup. Biasanya gue kan kalau rame-rame gini as a group. Misalnya gue sama kayak like Virginius, kayak Yellow Claw, itu semuanya bergrup. Tapi sekarang masing-masing ini adalah generasi pioneer, generasi pertama kali untuk Floor Inc. Well, yang gue pengen tanyain adalah awal dari Floor Inc. tuh nelfon kalian siapa duluan sih? Atau masing-masing kalian tuh dipertemukan oleh Floor Inc. Atau misalkan Eka ditelepon sama Sony, habis itu lu ajakin dong teman-teman lu, misalnya lu langsung ngajakin Winky atau ngajakin Sorenza. So how's the story begin? The story begin with Eka sih kalau hubungannya sama Floor Inc. dan Sony ya. Silakan Kak. Ya, jadi gue waktu itu sebenarnya ngumpulnya sama Winky dulu berdua. Okay. Kita workshop, lagunya udah selesai. Kemudian lagu ini kita mencari penyanyi cewek, akhirnya kita searching dari sosial media, ketemulah Sorenza. Udah nih, lagu udah ada, rekaman juga, demo udah ada, sekarang kita mau rilis di mana? Itu pertanyaannya. Nah, ngelihat genre yang kita bikin ini kan genre campur-campur ya. Maksudnya gue nggak menganggap ini sebagai pop banget, gue juga nggak menganggap ini elektronik banget. Kira-kira ada nggak label yang bisa melihat visi ini ya gitu. Gue bertanya, lalu ada beberapa rekan-rekan label, salah satunya dari Sony Music, Mas Andre. Jadi gue ngirimin demo ke Mas Andre dan ternyata Mas Andre tertarik
wah, boleh nih, kami juga mau akan launching label baru dan karakternya hampir sama. Dan yang gue seneng adalah dia tidak sama sekali minta gue mengubah genrenya, terus mengubah liriknya, mengubah nuansa musiknya. Ya as is, ini udah jadi dan ini musik gue, lu terima atau enggak? Dan dia bilang, oke, jalan, ini unik lumayan musiknya gitu. Ntar kita bicara soal musik lebih dalam sih. Nah dari situlah mulai akhirnya gue bilang sama Mas Wingky, wah ada nih label yang mau ngelihat karya kita bukan dari sisi oh ini ngepop banget atau enggak gitu loh. Biasanya kan gitu ya, titipan label biasanya. Iya, biasanya kayak gitu. Oke. Terus nemuin cewek dede imut-imut ini dari mana? Itu belum ada liriknya anyway, Kak. Karena gue kepo sama Instagramnya Sorenza, dia as a songwriter gitu. Apakah memang belum ada sama sekali liriknya? Ya, waktu itu nggak ada liriknya. Akhirnya Sorenza, kita chatting-chattingan di DM. Sorenza bersedia nggak kolaborasi sama kita? Ini kita ada demo. Nadanya udah ada, nada udah ada. Nah. Tapi akhirnya Sorenza modifikasi sedikit. Nggak nyampe 1-2 hari itu udah dikirim balik sama dia. Padahal belum ada deal kerjasama. Ini dia udah kirim balik. Antusias banget Sorenza, pinter banget, cepet. Dan gue baca liriknya itu kayak, nih correct me if I'm wrong ya Sorenza ya. Jadi kayak lu tuh di sebuah tongkrongan atau di sebuah party at the summer, tapi lu tuh kayak lu jadi ansos atau something there's in your mind yang bothering you, yang lu malah bikin lu bete gitu. Di antara teman-teman lu yang lagi pada heboh segala macam, lu kayak damn, apakah gue salah mengartikan apa gimana? Coba diceritain deh. Sebenarnya ada apa sih di pikiran lu sampai liriknya begitu? Summer Tears itu ya bisa juga begitu. Jadi kayak Summer Tears ini bisa tentang banyak hal. Yang penting kayak the main topic is kesedihan, yang bisa find the positive out of kesedihan itu and you make it happy. So this song itu lebih ke sedih and you find the best out of that sadness and turn it into positive. Jadi anti mental health ya, harus positif ya. Ya. Kamu tuh berapa tahun sih Sorenza? Aku 13 tahun, Kak. Berarti beda 8 tahun lah sama gue ya. Gue tahun ini udah boleh masuk klub 21. Boleh banget, enggak bener. Jangan-jangan bokapnya adik kelas gue. Anjir. Sorenza lu gimana caranya kenal sama Eka? Apakah lu one of his fans yang terus lu, Kak aku punya lagu bagus nih, aku punya suara bagus nih, lu DM dia gitu apa gimana sih awalnya? Sorenza pakai bahasa Inggris boleh loh Sorenza? Boleh banget. You can speak anything. Sebenarnya awalnya itu Kak Eka nge-DM aku, dia nanyain kalau aku bersedia untuk buat liriknya, and aku ya bersedia, langsung aku buat seperti Kak Eka tadi bilang kan, aku langsung buat liriknya, and sekitar 2 hari kalau nggak salah ya kan Kak Eka, terus aku langsung kirim balik, and surprisingly Kak Eka langsung suka, jadi aku senang banget. So how is you met her, Eka? Wah lu ketahuan nih, suka stalking nih IG orang nih. Kalau nyari penyanyi itu sering Mas, jadi cari-cari dari sana sini. Kadang-kadang ada penyanyinya juga DM. Jadi banyak talenta bagus di Indonesia. Salah satunya Sorenza, dapet lah. Cocok nih karakter suaranya, dan yang gue suka karakter suaranya sih, karena gue masih jarang menemukan karakter suara seperti itu di Indonesia. Kalau di luar banyak lah gitu, tapi kalau di Indonesia jarang. Jadi langsung tanpa berpikir panjang, ayo Sorenza kita bikin lagu. Gitu. Oke. Sorenza, kamu mix apa sih? Orang tuanya apa sih bulenya? Papa aku orang Belgia, mama aku orang Indonesia, Malang. Oh, bagi coklatnya. Bener juga ya. So how is your parents supporting you for this industry? My parents are very supportive. Mereka supportive banget. Aku follow my career, follow my dreams, and keep going. Mereka supportive banget pokoknya, and I'm very happy and I'm very proud to have parents like them. So one simple question, kalau misalnya kamu harus melanjutkan, so have to continue this job, terus kamu harus moving ke Jakarta, apakah dilepas? Apakah kira-kira mama yang akan ikut? Apakah memang harus stay di Lombok? Honestly, I prefer we go 3 together as a family because it's more better and it's more family active, you know. Okay. Ayo Sorenza, ayo.
Harus. Winky, gue mau nanya dong. Ini sebenarnya Abdi banyak oke yang pindah ke Jakarta, di Bener. Sukabumi. Bener. Wing, gue tuh mau nanya sama lu Bang. Ini kan lu udah 2 tahun ya kerangkeng gitu kan, you lockdown di rumah lu gitu. Tapi gimana sih lu bisa mendisiplinkan diri lu untuk lu bisa membelah? Lu kan anak tongkrongan banget, men. Lu nggak bisa gitu kayak nggak skin to skin sama orang gitu kan. Lu gimana tuh bisa mendisiplinkan diri lu tuh? Ya kalau gue sih mau gimana lagi ya gitu. Cuma sebenarnya sih gue nggak jadi masalah ya, karena setelah di rumah ternyata gue banyak menemukan gini. The thing is sebenarnya ini nggak tahu. Sometimes ini gue bisa bilang ini berkah pandemi juga buat gue. Okay. Jadi lu mungkin lu juga ngelihat daya gue mungkin bisa dibilang DJ yang sering banget ya keluar kota, seminggu bisa 4 kali, 5 kali gitu. Bahkan di luar kota juga bisa tiba-tiba ada 2 gig gitu. Itu tuh gue udah sampai titik pamungkas di mana sebelum pandemi tiba-tiba gue mengucapkan hal yang seharusnya mungkin tidak gue ucapkan. Di Purwokerto gue capek banget gitu. Terus gue tuh taruh headphone gue, terus lagunya habis. Manajer gue datang, Jo lagu lu habis gitu. Gue bilang, aduh gue bosan Jo, gue kayaknya mau stop jadi DJ deh, capek gitu. Maksudnya bukannya gue melawan rezeki yang dikasih dari yang di atas, tapi gue capek memainkan lagu komersil ini lagi. Karena zaman gue waktu jadi semi resident di Embassy 2 tahun, terus zaman dulu gue sempat jadi ngikut siapa 3 tahun di banyak lah gue gitu kan, jadi pekaryawan di klub. Itu tuh gue mainin nge-DJ tuh bener-bener yang angkatan kita lah ada, yang kita suka. Zaman Lobby Sibar. Kita tuh hitmaker, kita bukan. Ngerti nggak, hitmaker tuh kita masangin lagu yang orang belum pernah dengar, akhirnya jadi heboh karena lagunya kita pasang. Jadi kita tuh sebagai media kan, dulu DJ kan seperti itu kan. Betul. Nungguin gitu, wah si Winky main nih, lagu apa lagi yang dia bakal pasang ya. Bukan kayak sekarang yang lu datang ke bar, bro lagunya yang top 40 yang bisa singelong ya, nggak gitu. Nah gue bilang, gue tuh pas kemarin itu begitu sebelum pandemi, gue tuh mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba pandemi langsung kok kayak langsung dikabulin gitu ya, langsung kayak nggak nge-DJ banget gitu kan, di rumah bengong gitu. Tapi di situ gue mamam tuh kata Tuhan, sekalian tuh lu minta-minta udah dapet enak aja lu hasil gitu. Oke, tapi dari situ gue langsung gue bilang ini kayaknya pemutihan buat diri gue ya, gue putih untuk mutihin diri gue, karena selama ini kan pasti kena asap rokok, gue minum alkohol terus, party mulu dan segala macam. Gue mikir kayaknya wah ini kayaknya saatnya gue untuk mencari hal yang lain di sini makanya gue selama 2 tahun ini gue malah justru banyak belajar hal-hal yang belum pernah gue coba ya, kayak misalnya terutama di musik gitu. Banyaklah gue ada beberapa proyekan gitu, dan itu emang proyekan itu tidak pernah ada yang sama sekali gue niatin untuk nyari duit. Gue lebih kayak pengen belajar musik ini seperti apa sih, kalau scene metal banget tuh kalau skenanya sedalam apa sih gitu. Sampai akhirnya sekarang gue benar-benar jadi orang di skena metal banget gitu, sama tongkrongannya secara online ataupun enggak gitu. Gue kenal hampir semua seluruh dari Aceh sampai Papua. Gue sekarang pentolan metal Indonesia tuh sama gue sering ngobrol, sering tuker ilmu gitu. Nah, gue juga ada gengnya si Kenny Gabriel tuh, yang udah musiknya yang jazzy edan banget yang gitu-gitu. Gue jadi kalau licknya tuh seperti ini. Nah, begitu pas gue dapat waktu itu sebuah ada orang ngajakin, lo mau nggak collab sama Eka gitu. Karena gue tuh ngeliat Eka yang tadi gue bilang, gue tahu dia di YouTube, dia bisa ngedit lagu sebagus itu, seharmonis itu, tapi jadi kocak dan juga jualan. Betul. Terus gue denger dia lagunya waktu itu sama Prince Hussein, pokoknya pas lagi Son of Java atau apa ya. Itu bener nggak sih kan namanya? Iya. Nah, gue tuh sempat ngeliat bahwa ini anak kupingnya Indonesia banget dan kena hit song yang apa ya? Maksud gue kayak dia tahu apa yang kuping Indonesia mau dengan yang catchy tapi dengan cara kelas gitu. Nah makanya gue pikir kayak gue pengen someday gue kenal sama dia, dan kalau gue bisa kerja sama gue senang. Nggak tahu kenapa didengar lagi sama yang tuh namanya. Dia bilang lo kemarin gue kasih ini deh satu lagi biar lo happy, biar jam DJ lo terkikis di luar kota tapi lo dapet banyak ilmu lah. Akhirnya gue ketemu sama Eka, dan akhirnya gue pas mau joining sama Eka tuh gue ngerasa bahwa gue nggak mikir apa-apa dari kolaborasi ini ya, maksudnya dari Eka Winky Project ini. Gue lebih kayak setiap gue datang ataupun gue ngobrol sama Eka secara personal, mau datang ataupun online gitu, gue ngerasa ilmunya tuh gue nambah terus. Kan gue jujur nih ada ego nih, bukan apa-apa ya, kayak ini mungkin gue belum pernah ngomong sama lo, cuman gue tuh ngeliat Eka kalau di studio, setiap gue ngasih cuman humming nada gitu apa aja sama dia tuh udah bisa langsung cepet banget gitu ngerjainnya tuh seret gitu. Sampai gue cerita sama ke Kenny,
kan waktu itu si Kenny nanya kan, terus ada Teddy Aditya dan geng-geng itulah. Iya. Gimana Mas kerja sama Eka? Dia bilang kayak gitu. Anjing cepet abis sih anjir, gue bilang asli. Maksudnya kita kan bikinnya mau pop gitu ya. Terus gue bilang setiap kita bikin ada ini, konsepnya seperti ini, Eka tuh udah kayak gitu banget. Begitu pas ini keluar, gue sebenarnya udah tahu bahwa ini bukan type musiknya anak-anak yang itu. Ngerti nggak lo? Paham, yes. Karena ini pasti pop banget lah atau apa gitu. Turn out to be enggak ternyata. Ternyata yang malah dibahas tuh bahwa gokil ya. Ternyata sangat diterima banget gitu. Gue di situ gue mikir bahwa ternyata wah berarti gue dapat banyak ilmu juga dari si Eka gitu. Dan juga banyak yang ngebahas suaranya Zorenza terutama si penyanyi-penyanyi itulah gitu. Karena mungkin maaf kata ya, maksudnya beberapa dari mereka kan mainnya kalau orang-orang itu kan di geng-geng itu lagi, sono geng-geng sono lagi gitu, ngerti nggak? Iya. Nah begitu pas ini kan pas pertama kali Flooring rilis kan itu kita kan sempat masuk di playlist beberapa negara di Spotify kan. Iya. Nah itu kan lumayan ngebuat beberapa orang jadi mau nggak mau notice nih lagu iya. gitu. Jadi wah gitu. Itu kan thanks to Flooring ya sama Sony. Betul. Nah di situ terus akhirnya mereka sangat ngebahas suara Zorenza tuh. Gitu. Jadi kayak maksudnya ini umur berapa Wing? Di mana nih apa gitu. Terus gue bilang, ya kalau ini Zorenza ini tinggal di Lombok, gue bilang. Terus dia yang bikin notasi juga dan juga lirik langsung. Tapi semua dibungkus mixing mastering semua di Eka, gue bilang kayak gitu. Nah, terus dia bilang wah ini promising banget ya, dibilang kayak gitu. Terus ya udah cuman itu sih ada jujur aja ya. Yang menurut gue sama Eka tuh kadang-kadang menyayangkan kondisinya tuh kita belum pernah manggung bertiga langsung live gitu loh. Betul. Itu yang ngebuat kita tuh jadi kayak promonya tuh menurut gue kayak bukan kurang maksimal ya, tapi kayak gemesin ya. Kan kadang-kadang tuh promo konvensional juga bikin kita semangat loh, tau gak lo? Betul banget. Iya walaupun digital kayak gini bisa ngobrol, cuman kalau misalnya makanya kalau misalnya kayak skin to skin kan kayak atau ketemu langsung sama orangnya tuh enak gitu ya. Itu benar. Itu aja sih kalau gue mah. Nice. Cuman kalau Eka nih gue tanya nih, lu ngomongin ini kan tadi Winky juga bilang ini sampai kapan apa segala macam. Cuman kalau buat Eka nih, lu tuh tipe yang memang harus selesai gitu. Ini pandemik ini harus selesai. Atau memang lu udah sampai titik ya udahlah, udah jalanin aja, memang hidup begini udah. This is a new world gitu. Kalau lu tipe yang mana bro? Gue setuju yang kedua karena gue nggak tahu sampai kapan nih pandemi kan Mas Akta. Jadi gue tuh sekarang mikirin gue tuh nggak bisa berhenti mikirin hal-hal kreatif apa yang bisa gue buat untuk bisa survive, untuk bisa promo lagu. Makanya gue bilang di konvensional nggak jalan, Mas Uki kita bikin non konvensional deh apa ya? Itu yang gue diskusin terus. Jadi sampai sekarang kita sempat mau kita akan membuat live stream yang cukup seru sebenarnya. Tapi gue nungguin jadwalnya Mas Winky dan Zorenza juga menunggu jadwal Zorenza juga ke Jakarta. Ya nggak ada yang bisa dilakukan selain itu, nggak bisa ngumpul satu tempat ya agak susah juga. Tapi gue berusaha mau gimana pun mikirin cara kreatif gimana ya supaya kita bisa lempar lagu ini. Cuman kalau gue gue nggak begitu khawatir sebenarnya dengan adanya terhambatnya ini gara-gara pandemi. Gue setuju sama Eka, kita jalanin aja dengan apa yang bisa kita lakukan. Terus juga dengan terhambatnya gara-gara jadwal syuting gue yang emang kepending terus, dan dengan semua hal yang memang gue nggak bisa menyalahkan mereka juga sih. Emang semuanya serba repot lah gitu ya. Cuman yang gue yakin sekali kenapa gue nggak terlalu khawatir karena lagunya ini bagus buat gue ya. Lagunya tuh catchy, lagunya long lasting, nadanya juga enak sekali denger tuh orang langsung nyantol dari chorusnya kayak dari hook gitarnya, dari bagan yang Eka bikin, it's so simple semuanya. Betul. Dan kayaknya langsung orang kalau denger tuh nggak mungkin kayak nggak gitu, at least kayak dengerin tuh langsung bisa nggak tanpa sadar tuh lu bisa humming gitu. Nah makanya kenapa gue nggak khawatir karena menurut gue gini, umur lagu itu bisa jadi belum tentu dalam 3 bulan pertama aja tuh udah langsung naik itu, gue nggak yakin sih. Apalagi kita kan di Indonesia ya, beda kalau misalnya lu ngomongin Dua Lipa atau apa ya beda lah ya, mereka udah dunia yang dar gitu. Kan kalau misalnya yang sistemnya seperti kita, gue rasa tuh malah kayak terhambat bisa kayak 6 bulan atau apa. Gue sempat dengar tuh wawancaranya Kunto Aji waktu itu ya, paling bagus banget. Dia sempat ngomong, kalau nggak salah bahwa ini ada lagu gue yang udah sebenarnya udah dari lama dirilis gitu. Ternyata pecahnya banget tuh baru sekarang, kayak setahun kemudian atau apa gitu. Nah, maksud gue kan
dengan kayak gini kan kita nggak pernah tahu ya. Dan semakin pandemi, orang tuh semakin banyak banget tiap Jumat tuh rilis lagu tuh banyak banget, ya ngerti? New Friday. Jadi New Friday. So jadi saingan untuk kita nih memang cukup bersaing gitu. Cuman maksud gue sih, gue yakin lagu ini pelan-pelan akan terus mengudara dan lebih kesebar gitu. Gue rasa sih itu aja sih. Kalau gue dengerin lagu si Summer Tears ini, gue otomatis membelah kalian gitu. Jadi oke, ini Eka banget. Oke, ini Sorenza, gue baru kenal suaranya dia, ini gini-gini. Tapi yang gue mau bertanya sama Winky adalah, ini kok kayak gambang kromong gitu, depannya kayak kocokan gitar lu tuh yang, ini korek nih, kromong gitu. Jadi kayak, net. Ini kayak, ini Benyamin nih gitu. Itu gue memang salah pikiran, salah fokus, apa memang lu memang bener. pengen menyamaratakan dengan keindonesiaannya Eka? Jujur ya, gue punya band namanya Morse. Ada satu lagu yang lick-nya tuh rada kayak gitu, lick kocokannya ya, bukan nadanya. Nggak tahu tuh berapa kali gue tiba-tiba kayak gitu terus, sampai akhirnya salah satu basis gue bilang, Jo ini kan indies ya, dia bilang indie pop rock gitu. Kalau lu gituin jadinya jadi rada sedikit Betawi-Betawian nih, dia bilang gitu. Lu kenapa sering banget ya kayak gitu ya? Nggak tahu kenapa ya, gue bilang kenapa keluarnya itu mulu ya, gue bilang gitu. Ya jangan di sinilah kalau lu gini, maksudnya jangan di project ini gitu. Nah, terus udah gitu gue ngomong sama Eka punya pikiran yang beda banget justru. Waktu itu dia bilang, Mas, kalau menurut gue ini ciri khas kita nih kayaknya bisa jadi gitu. Gitu. Terus dan ini menarik, dia bilang kayak gitu. Udah. Sebenarnya ada yang lebih lucu lagi sih. Ini juga gue baru buka di sini. Gimana? Gue diem. Saya diem. Gue sama Osvaldo Nugroho nih. Iya. Bikin satu nada. Iya. Yang sekarang lagi diolah sama DJ Breakbeat. Oh, nice. Tapi kita nggak keluar nama kita. Nanti gue pengen tahu aja reaksinya seperti apa gitu. Tapi kenapa itu? Karena sebenarnya gue juga pengen punya koneksi antara kita sama mereka tuh, biar ada hubungannya juga nggak mau, ngerti nggak sih lu, selatan sama kota, Breakbeat sama selatan. Kalau ngomongin itu capek. Nah, gue tuh pengen ada hubungan baik sama mereka, dan ternyata itu juga gue secara nggak langsung sebenarnya gue sama Eka juga tuh pengen ngebahas itu di dalam ya nantilah beberapa konten kita nanti nih pas sudah bisa ketemu. Workshop kalian pasti rame lah. Iya, itu maksud gue kayak ini bukan sesuatu yang orang kadang-kadang ngeliat itu najis, nggak keren, nggak apa gitu. Menurut gue gini, lu kalau misalnya punya hal yang seperti itu, bukan lu nggak boleh bilang itu nggak keren, bukan selera, oke. Cuman kalau lu bilang itu jelek, gue nggak setuju. Yes. Sangat nggak setuju gue bilang kayak gitu. Nah, gue sama Eka tuh punya titik kesamaannya tuh di situ. Gue ngerasa hal itu tuh seperti itu gitu. Nah, kayak sih jujur aja Sorenza bikin nada yang itu kalau lu dengar secara tak gitu ya, ada beberapa teman gue bilang kayak itu rada sedikit dangdutis sedikit ya gitu, ngerti gak lo? Ya. Itu ada terus beatnya yang Eka bikin apa segala macam gitu. Nah, ada beberapa teman gue yang ngerasa, wow, ini kayak gini nih, lu bikinnya kayak gitu. Ini kayak ada unsur dangdutnya, emang sengaja ke sana. Kocokan gitar lu juga sengaja ke sana. Terus gue bilang, ya emang ini yang keluar seperti kita seperti ini, bukan sengaja ke sana. Justru karena nggak sengaja bikinnya jadi kayak gitu, keluarnya seperti ini, dan menurut gue kayaknya ini something different dari konvensional yang kita buat. Ya udah kita bikin. Dan ternyata itu dia appreciate banget tuh sama gengnya si Kenny Gabriel segala macam, karena menurut dia kayak, Jo, kalau lu bisa stay di kayak gini, gue rasa lu punya warna baru nih sama Eka gitu. Dia bilang gitu. So ya gitu deh. Kayak Tiesto yang paling baru tuh kayak Don't Be Shy itu sebenarnya kayak Arab India banget gitu, nggak Tiesto banget, tapi ya itulah gitu kan, itu yang keluar, itu yang akan justru kayak tadi lu bilang, we are a hit makers, right? Sama satu lagi sih ini apa ya, Sorenza, Eka dan Agda. Kayak lu bilang tadi Tiesto bawain ada ya itu tadi ada sedikit Arabnya kan. Betul. Dan kalau lu perhatiin DJ Snake itu sering banget pakai unsur India. Betul. India terus disampling. Nah, maksud gue gini, kita nih cuman baru ada satu yang melakukan hal itu yang pecah dan internasional banget. Ya maksud gue yang benar-benar booming globally itu adalah Latinnya Virginius kan. Betul. Tapi itu kan elektronik banget kan. Bener. Dropnya juga kayak Gepper ada remix banget tuh yang udah kayak gitulah gitu. Betul. Tapi unsur itunya kan mereka pakai. Nah, gue ngerasa bahwa coba kita bikin different form tapi masih tetap Eka kan juga salah satu orang pelopor yang
yang kental sekali dengan tradisional, ngerti nggak lo? Yes. Nah, ketika pas gitar gue muncul seperti itu, Oh. Eka tuh langsung, yes, ini aja mas. Gitu. Banget. Sorenza, aku mau nanya dong. I just wanna ask you, what's the best or unforgettable moment when you produce together with them? Ada yang lucu, ada yang bener-bener sekarang. Ya. Of course, video clip. Okay. Banget. Terus harus ke Bali, terus buat video klipnya, and then spend some time with Kak Eka and Kak Winky was absolutely amazing. It was so great. I still can't believe that happened. It's amazing. I'm so happy bisa dapat opportunity kerja dengan Kak Winky and Kak Eka in the process. And aku juga unforgettable moment itu waktu aku buat. Soalnya aku banyak kayak experience with listening to other songs. Terus aduh santai banget. Terus kayak aku ada dengerin beberapa lagu and I got inspiration. Terus aku suka banget waktu buat liriknya. I like to listen to poetry. I like to read poetry also, and I find it quite fascinating. And Nice. I got it from there. Nice. And any next project between three of you guys after this? Atau memang di Floor Ink tuh kalian dibebasin buat Winky kerjasama bareng siapa, Sorenza bikin single sendiri lagi, itu gimana sih next project-nya dari kalian bertiga di Floor Ink? Siapa aja yang bisa jawab boleh? Mas Winky, senior, silakan. Ngomong-ngomong senior, Sorenza itu manggil Kak Eka, manggil Uncle Winky. Gue kan lebih cocok ngobrol sama Mr. GP bapaknya. Mr. GP is my favorite ya. Orangnya menarik banget dan punya ambisi yang luar biasa. Nice. Kalau untuk Floor Ink sendiri sebenarnya kalau gue sama Eka itu memang ada kita komit untuk bikin beberapa single ke depan lagi. Tapi memang kita pengennya mencoba untuk merolling penyanyi-penyanyi lagi yang baru gitu ya. Yang memang punya talenta untuk writing song sama making lyrics as good as Sorenza gitu. So far masih susah nemuin yang sebagus Sorenza, jujur aja sih. Sorenza sih amazing banget masalahnya. Kemarin gue sama Eka sempet kayak, oke Kak, ini gimana nih kalau kayak gini. Sementara kan kita harus ada deadline dan timeline juga kan sama Floor Ink kan gitu. Terus juga nggak menutup kemungkinan sekali untuk kita bekerja sama lagi gitu untuk mungkin di nextnya lagi singlenya gitu. Cuman memang karena kita udah janjinya sama Floor Ink bahwa kita harus berbeda dulu untuk berapa lagu. Penyanyinya seperti siapa gitu juga, dan akhirnya juga mereka sekarang getting involved untuk nyari penyanyi untuk kita juga gitu, nawarin dari mereka kalau ini menurut lu oke nggak, ini apa-apa gitu. Jadi seperti itu sih gitu. Nice. Jadi akan ada kemungkinan memang akan banyak talent baru yang memang akan ada di Floor Ink, right? Yes, seperti itu. Mungkin dari Dance Signal juga kalau misalnya lu punya ada beberapa kuncian juga boleh. Betul. Nah, kita memang punya grup itu memang kita bilangnya, kita kemarin kan rilis Indonesian Dance Chart itu kan semuanya nongkrong tuh WhatsApp grup, di situ semua produser dan mereka sangat kepo dengan Kak nih gimana nih Nuna, gimana caranya jadi Winky. Nah Nino itu bener-bener all range, all dari Sabang Merauke sampai umur juga macem-macem. Jadi itu mungkin bisa gue oper ke kalian kali ya. Boleh. Atau enggak kapan-kapan coba kita ngobrol-ngobrol sana kan seru juga. Boleh. Karena kemarin gue juga pikiran kan waktu press con-nya Floor Ink, gue juga kepikiran kenapa kita nggak bikin si Summer Tears ini untuk kayak di remix gitu. Jadi makin lebar. Jadi juga kalian setuju. Jadi ya kita Why don't you handle it, Da? Ya hayu aja. Halo Bapak Muna. Bapak Muna langsung telepon. Bosnya. Ayo banget. Jadi memang ini dari awalnya ide kalian kan memang togetherness itu yang gue poinnya tuh sih di situ sih. Iya. Oke. Ada satu fun fact Mas Akda. Gimana Fun fact-nya adalah suara Sorenza yang lu denger di lagunya itu karena kita jarak jauh kan. Betul. Terus akhirnya Sorenza nge-take vokal waktu itu kan, cari studio, nge-take vokal. Tahu nggak itu vokal yang dipakai untuk master ternyata adalah vokal demo dari voice note yang dia kirim ke gue. Yang bener lu. Studio nggak kepake tuh. Jadi yang di studio nggak kepake karena feel-nya nggak sedapat di voice note dia. Jadi ya udah kita putuskan, gue sama Mas Winky kita putuskan Mas pakai yang di voice note-nya kita proses. Oke. Ya udah. Gue pikir lu bercanda loh Kak, itu beneran. Beneran.
Anjir. Enggak, berarti How lucky ya. No, berarti emang Eka ini pinter banget nih ngeproses apapun, suaranya jadi jernih segala macam. Gokil sih. Betul banget. Tolong Applause Sorenza. dulu. Jadi Sorenza moodnya tuh dapat sekali di lagu itu. Dan ketika di take nggak dapet kan, gue lebih mengutamakan orang yang denger tuh tersampaikan pesannya gitu. Jadi ada kekurangannya adalah otomatis nggak ada improvisasi gitu, karena ya itu kan demo kan. Lu nggak bisa dengar perubahan nada di rap kedua, rap ketiga gitu. Tapi ya udah gue akalin aja dengan Melodyne. Gue tarik-tarik, ya yang pecahan suaranya juga gue tarik-tarik. But it works gitu loh. Eka emang suka gitu tuh. Kalau misalnya workshop nih, gue main gitar ngaco gitu ya. Sama dia direkam aja udah gitu. Terus Melodyne aja deh, Melodyne. Naik turun. Pas begitu udah mau take lagi, udah Mas udah beres gitu. Udah beres. Yang kemarin aja gue pakai, oke kok itu lebih enak. Oh ya udah. Karena yang pertama selalu lebih enak biasanya kalau udah di planningin gitu, itu biasanya udah mikir kan. Musisi kalau mikir ada beban. Mikir supaya bagus, supaya enak, itu udah fail kadang-kadang gitu. Gila. Eka Gustiwana menerima jasa Fales rental service. Boleh. Yang Fales, yang autotune. Gila. Sorenza, you living in Lombok, right? Yes. In this pandemic, lu yang harusnya bisa berkreasi sebagai anak yang masih muda banget. 2 tahun ini, pandemik ini, lu malah tampak seperti stuck atau malah makin produktif di sana? Aku makin produktif. Okay. Aku di rumah itu lebih suka kalau lagi bosan atau kalau lagi no activity, aku di rumah suka buat lagu, suka playing my guitar, finding new chords, finding new lyrics. Terus aku banyak demo ya, aku kayak voice notes aku pokoknya penuh banget. Aku suka banget rekam-rekaman, maybe ideas, and sometimes aku pakai kayak contoh suara anjing gitu, barking. Aku suka rekamin, and then I like to listen to it, and then like gives me ideas, because if you put it together with like your voice, or like if you make a song and music gitu, kok kayak enak gitu, like unique, and like I like that. Harus kenal sama Osvaldo Nugroho. Kenalin, Wing. Jangan parah. Jangan. Sorenza harus Jakarta, karena menurut gua Sorenza itu benar-benar hidden gem-nya Indonesia. Dia harus ke Jakarta dan kemudian dia kenal dengan beberapa produser-produser baru. Jadi nggak cuma Eka Winky ya, kita pengen Sorenza juga lebih maju. Benar. Dia ketemu dengan Mas Agda, Dan Signal, ya kan? Iya. Exactly. Oke. Udah berapa kali sih diomongin sama kita ya, Sorenza emang you gotta move ke Jakarta. Harus pindah, diizinkan. Mau besar ya. Uncle Winky jemput. Uncle Winky. Uncle Winky. Wing, apa 2022 yang menurut lu akan menjadi tren musik elektronik atau clubbing? Back to house music, of course, definitely. Karena menurut gue kayaknya ini lucu ya, maksud gue di saat di luar negeri kan kayak tech house itu lagi merajai gitu, dan juga kayak everybody kayak di rumah itu ternyata nggak tahu, mungkin energinya beda ketika lu datang ke klub masih dengerin big room atau EDM atau trap yang teror gitu, masih suka, cuman karena sometimes orang lebih sering di rumah, so mereka kayaknya kayak laid back dengerin lagu-lagu house lama lagi, terus juga kayak baseline yang emang old school kayak Chicago House, New York, underground New York House kayak gitu-gitu. Nah, makanya gue tuh dari kemarin ya balik lagi nih, gue ngomongin kenapa tren ini akan menjadi kesana. Tadi gue baru teleponan sama Naro, persis banget sebelum ini, karena gue lagi ada bikinin remix lagu buat dia juga. Terus jadi kita nggak bahas hal yang sama. Jadi maksudnya kayak ngomong, ini sekarang Jakarta itu lagi udah mulai ke shape lagi, dan terutama dunia ya gitu. Kalau dulu kan orang udah pasti Melbourne Bumps, EDM, Big Room, trap yang gitu-gitu kan segala macam. Kalau disadar orang di rumah, lu dengerin lagu sebising itu, kuping capek kan? Nggak mungkin juga karena nggak ada energi untuk loncat-loncat di rumah juga, udah terkurung. Jadi akhirnya mungkin lebih kayak laid back ke house dan segala macam. Sampai kayak pas waktu itu gue pertama kali gue live streaming, itu kan gue ngelihat statistik semua orang, gue ngelihat Yasmin, Dipa Baru segala macem gitu, semua sampai WG pun gue lihat segala macem, paling rame WG kan waktu itu set gitu. Terus gue ngeliat bahwa oke, tapi semuanya memainkan lagu yang menurut gue sama. Gue tuh waktu itu ngelihatnya gitu, masa kini banget.
Yes. Ini walaupun masing-masing bawa lagunya sendiri-sendiri ya gitu. Tapi kalau the whole set tuh kayak lagunya masa kininya itu lagi. Terus gue mikir waktu itu, kayaknya gue kan nggak hidup di angkatan mereka ya, ngapain gue harus maksain mainin lagu-lagu angkatan mereka ya, gue bilang. Udah deh, gue mau mainin lagu-lagu zaman gue 2 tahun 2000-an, pas gue bener-bener angkatan kita lah, zaman-zaman gue minjemin plat Elemen dan Teknalia kalau di ABC Bar, inget kalau pokoknya yang zaman-zaman itu. Terus akhirnya gue mikir kayak gue mau mainin lagu-lagu itu lagi deh, back to organik aja, back to roots gue. Orang suka mau nggak suka, gue terserah gitu. Ternyata gue nggak tahu kenapa it's getting bigger sampai sekarang nih. Gue punya komunitas Basement of Heaven itu, BOH itu, itu kayak gede banget gitu sekarang, mendadak gitu, sampai kayak gue ngerasa kayak, oh ini jadi gede banget gitu, karena nomor satu, gue mainin lagu-lagu orang yang dulunya suka ke klub, masih yang bandel-bandel gitu, sekarang udah berjilbab atau apa, tapi mereka masih kangen sama lagu itu, dan mereka juga udah nggak mungkin ke klub lagi. Terus akhirnya ternyata lagu itu membuat reuni mereka gitu. Nah, gue pernah terakhir itu sampai gue main 4 jam nggak berhenti, itu stay di antara 10.000 sampai 18.000 orang nonton Instagram gue. Sampai gue langsung ngedetect karena kebetulan PPKM juga kan, tapi standarnya tuh biasanya gue minimal tuh 2.000 gitu. Tapi stay 2.000 tuh sampai 5.000 stay di 4 jam. Gue nggak berhenti main terus gitu. Nah, sampai gue ngeliat bahwa oh berarti harusnya followers gue nambah itu umurnya dari 35 sampai 45 tahun lah gitu, ya kan. Ternyata gue kaget pas gue buka insight Instagram gue, yang kenceng banget nambahnya tuh di 15 sampai 25. So, mereka berarti anak-anak generasi Z ini, itu mereka kayaknya nanya gitu, dan banyak yang DM ke gue kayak, Mas, inilah apa sih judulnya? Dia ngerekam kan, Screamcatcher. Ini apa sih judulnya gitu? Ini apa sih artisnya, siapa sih gini. Ah, dulu ada ini genre apa sih Mas gitu. Sampai akhirnya gue jelasin sampai akhirnya gue sempat bikin Zoom kelas gitu. Siapa yang mau ikut. Itu rame banget sampai, dan isinya anak-anak umur 20. Terus akhirnya mereka ngomongin tentang house music. Terus house music tuh kalau zaman Jakarta gimana, gue cerita sejarahnya, ada Anton, ada Naro, Romi dan segala macam gue ceritain. Dan akhirnya gue ngerasa oke, so gue tahu bahwa sekarang orang akan balik lagi ke zaman house music. Karena ternyata dari mereka tuh semuanya jagoannya si Blue Claire itu. Si yang main tech house kan, mereka lagi ngomongin itu mulu, tapi mereka nggak pernah tahu sound tech house yang asli tuh realnya tuh dari tahun 94 tuh seperti apa. Makanya gue jelasin. Jadi dulu nih gue ceritain ada klub namanya ini, mainnya ini, DJ-nya ini. Dan akhirnya mereka tuh searching banget gitu. Makanya gue bilang begitu nanti klub dibuka lagi, gue yakin banget house-nya akan kenceng banget, akan relate banget ke balik ke zaman itu gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang kayaknya gue rasa Jakarta udah hampir sedikit yang mainin kayak gitu nanti nih pas pandemi buka, gue rasa ya. Tapi kalau big room kayak bengkel, gue rasa itu masih pasti tete-toet masih, gue yakin Lexi juga pasti masih gitu. Cuman kalau yang udah rada middle bar, middle club tuh house itu kenceng banget. Kalau di Bali Sisi kan, ada Sisi kan sekarang. Nah itu kan yang punya Sky Garden, dia akhirnya pindah bikin Sisi, dan itu all the way tuh house gitu sama R&B bawahnya gitu. Makanya gue pas ngobrol sama DJ Bali dan semua residen DJ di Indonesia so far gitu, gue juga ada forumnya gitu, mereka kayak Mas Miki kayaknya kebentuknya ke sana arahnya, yang gue bilang. Gue rasa sih seperti itu. So jawabannya house music. Welcome back to Ministry of Sound. Yeah, welcome back to Ministry of Sound. Gitu. Oke, that's true. Jadi kalau misalnya ramalan dari Dan Signal sih memang ke house, techno, and memang yang lebih ke situ, Awakenings, Ministry of Sound, Defected, semuanya akan rising dari situ. Yes. Well, kalau dari Indonesia, sisi musik Indonesia tuh gimana menurut Eka? 2022 ya? Ya. Kalau menurut gue sih, yang folk dan indie itu akan selalu ada space-nya ya. Dan akan selalu ada sih. Sekarang ini memang gue lagi ngedalemin sebenarnya lebih ke, karena gue menaruh kaki di banyak tempat ya, ada di WG kadang-kadang. Jadi gue mendengar gitu beberapa referensi musik, dan gue ngelihat orang-orang sekarang mulai berani untuk eksperimen musik-musik baru yang dan gue senang gitu ketika mereka start. Gue pengen di chart kita itu nggak cuma musik-musik yang gue yakin kalau balad pasti di Indonesia tuh naik gitu ya, nomor 1 balad.
gitu. Tapi gue pengen ngerubah itu. Yes. Dimulai dari gue dan Mas Wingky, kita coba Mas bikin yang nggak ada di chart Indonesia. Lu dengerin coba Summer Tears di chart Indonesia nggak bakal ada. Nggak ada. Itu ada kocokan cacanya Latin, terus ada kocokan Betawi gitu. Nah, gue sampai sekarang masih eksperimen seperti itu. Bahkan gue lagi produce satu orang artis wanita, cewek masih muda, dan musiknya tiba-tiba gue langsung ngarahin ke punk. Punk pop yang kayak ini loh, kayak Paramore. Punk rock itu. Menurut gue ada kemungkinan yang kayak gitu bisa naik lagi. Atau kalaupun nggak ada kemungkinan, gue rilis aja. Oke. Who knows gitu. Ntar jangan dicat merah ya rambutnya. Paramore beneran kan. Alah kayak situ nggak pernah dicat merah. Jadi ya udah, kalau menurut gue sekarang ini orang akan lebih eksperimental karena benar-benar bosen, Mas. Gue ngeliat tulisan orang tuh bosen gitu. Jadi memang pasti kayaknya orang-orang udah mulai gerah nih, kayak bakal eksperimen banyak hal-hal baru. Dan gue nggak tahu kenapa feeling gue band kan sempat hilang ya, band. Nah, bisa muncul lagi tapi dengan konsep yang agak berbeda kayaknya. Yaitu salah satunya gue akan mulai dengan bikin aransemen yang gitar-gitaran lagi. Terus kita Eka sama Mas Wingky juga ada gitar-gitaran lagi. Karena belakangan ini gitar-gitaran udah mulai hilang. Betul. Udah pencet-pencetan. Iya. Iya. Oke. Lucunya tahu nggak? Apa tuh? Lucunya gue sama Eka tuh ada satu lagu nih. Waktu itu bagannya dari gue. Terus gue lempar ke Eka. Kak, ini gue bilang ini istilahnya. Ini jadi kayak balik ke zaman pop Melayu 90s banget ya. Gue bilang lucu banget ya kayak gini nih, gimana menurut lu ya? Terus kata saya Kak, wah Mas ini jangan dibuang, tampung dulu. Kita nggak pernah tahu nih arah trennya akan kemana gitu. Jadi kita emang kebuka banget untuk apapun. Mungkin ya Cardila is back. Iya. Loh, apa kabar Lati bro? Lati itu melodinya kan kita ambil dari lagu-lagu, maksudnya kita adaptasi dari lagu-lagu yang memang lagu-lagu jadul. Kalau lu ganti drumnya jadi kan everything has changed, terus lu ganti drumnya tas tik tik tas gitu. Jadi kayak lagu Melayu yang Emisert Isabella. Iya benar yo. Iya, dan itu oke gitu. Gue sih selalu pengen eksperimen kayak gitu, yang unik-unik yang baru-baru. Keren. Sorenza, you have the best kandang nih. Lu benar-benar mendapatkan sebuah tempat rumah baru yang sangat berkualitas dan lu pasti bisa rising up. Asli. Eka, tadi kan lu kan ngomong ini ya. Gue punya pertanyaan terakhir buat semua nih. Eka tadi ngomong udah gerah, udah bosen, udah stuck up. My simple last question buat masing-masing kalian. Sebutin satu kota atau negara yang pengen banget langsung lu menuju ke sana begitu ini semua sudah gue mau ke sana. Kemana? Dari Sorenza dulu, kemana lu? Wah. Definitely America, New York. It's always my dream untuk ke New York. I don't know, I just love the city life. Nice. I love the island life juga sih aku suka, but like I really dream of going to a city, living in a city. And I really want Summer Tears and my music to go in America, and that would be amazing. Amin. Amin. Gini nih, anak pulau pengen ke kota, lah kita bosen banget di sini. Kak, lu mau kemana Kak? Kalau gue tuh akhir-akhir ini gue lagi dengerin ini UK Garage. Dubstep, Artful Dodger. Enggak dubstep juga sih. Artful Dodger yoi. UK Garage yang beatnya agak ke drum and bass tapi agak adem gitu kan. Gue dengerin itu dan akhirnya gue jadi tenggelam ke belajar budaya-budaya di London, di UK, scene musiknya. Kalau lu tanya gue mau kemana, London, pasti ke sana. Untuk nebeng, ya gue nggak tahu. Sebulan 2 bulan bikin musik gitu di sana, siapa tahu. Nanti minta ditemenin sama Marky jagoan sana. Yoi, dengan logat-logat British ya. British. Kalau lu mau kemana, Narendra? Untuk ke berapa puluh kalinya Tokyo, Jepang. Selalu. Gue gak tau, gue sama Jepang jatuh cinta banget ya. Gue kayak anywhere in Japan deh pokoknya. Gue udah keliling, maksudnya gue udah berapa kali sama Kenes keliling dunia gitu.
nomor satu yang paling gue suka ya tetap satu Jepang. Ya. Jepang, terus kalau kota Queenstown yang kedua di New Zealand, sama ya itu sih. Iceland menurut gue terlalu sepi ya. Kalau Queenstown tuh kayak enak masih ada gitu. kehidupan. Ya udah, terus yang ketiga pilihan itu gue setuju antara London kalau nggak New York. London atau New York. Tapi kalau ngomongin nomor satu Jepang, fun fact juga dulu gue pernah juara DJ nomor satu itu gara-gara masang lagunya Winky yang berjepang-jepangan. Apa judulnya? Oh, Tokyo. Yes. Itu intronya. Itu lagu gue kemana ya? itu sempat besar, sempat gede loh di Jepang lagunya. Jadi itu dulu gue beli di Distara, ada tuh CD-nya Winky itu, judulnya Tokyo, dan gue sama sekali belum prepare. Gue cuman bawa baju gue, gue kalau main pakai kostum, gue pakai piyama Jepang gitu. Jadi gue cari-cari, ini Winky, zaman dulu kan Distara masih bisa nyobain, dan itu langsung menjadi track pertama gue, and bikin gue juara satu. Lo tau gak ada gue bikinnya pakai apa? Apa tuh? Jadi masih Ableton 7 kalau nggak salah ya. And itu semua nadanya semuanya tuh sampling dari anime. Ya itu. Anime Jepang, terus udah gitu gue bikin, ya kalau kayak Eka kan YouTube bikin kayak gitu. Nah, kalau gue dari pas anime yang gue suka, semuanya gue sampling di MC apa namanya? Apa dulu? Groovebox. Oh, Groovebox. 303. Gue sampling di situ semua. Akhirnya gue bikin nada dari situ. Udah jadi tuh Tokyo. Nah waktu itu pas lagi Jakarta Movement itu rilis Tokyo itu di betul, 2005. Itu. CD itu yang gue beli. Udah gitu. Jadi somehow tiba-tiba ada orang Jepang nonton gue nge-DJ, gue bawain lagu itu, dia nyamperin gue. Dia bilang, itu lagu lu keren banget gini. Kok tadi gue sempet denger kayak ada anime yang ini? Ya bener, gue bilang gitu. Wah keren banget, gue bisa beli di mana tuh? Beli aja CD-nya. Waktu itu kan emang masih dijualnya langsung kan. Ternyata dibawa ke Jepang, terus gue langsung dengar dari teman-teman gue yang di sana, orang Indo gitu, Jo, anjing masuk chart-chart Jepang gitu lagu lu gitu. Yang bener lo. Dan gue lupa gue punya lagu itu. Gila, udah lama banget, gila. Dicari lagi tuh. Well, anyway, nggak kerasa 1 jam loh kita ngobrol. Well, thank you banget. Dan gue juga titip salam buat orang-orang di Floor Inc. dan juga Sony Music Indonesia. Semoga kita abis ini bisa meeting beneran, kita bisa bikin remix of the Summer Tears. Siap. Winky, sukses sama semua kerjaan lo yang sedikit itu. Eka tetap berkarya dan tetap nasionalis, as we proud of you as a unique person di belantika musik EDM maupun di nasional. And Sorenza, 13 tahun itu, wow, kita belum pernah ngapa-ngapain loh waktu 13 tahun, dan kamu 13 tahun udah si shining bright ini. Well, salute to you, congratulations, and semuanya tetap sehat. Terima kasih banyak for your time. Sama satu lagi boleh nggak terakhir? Boleh apa tuh? Thank you banget buat Agda sama Dance Signal, karena ini menurut gue salah satu interview yang paling gue puas dari pertanyaan-pertanyaannya. Thank you banget ya. Agda selalu keren. Agda selalu keren. Togetherness. Number one is togetherness. Oke, kita ketemu lagi. Semoga di dance floor. So, I'll see you baby. Bye-bye. See you, bye. Thank you. Thank you.